kedua adalah seorang imam keuskupan Maumere. Kecintaan Romo Fidel pada dunia pendidikan berawal dari praktek pastoral di SPMA Santo Isidorus Buawai. Selama 2 tahun di sana, Romo Fidel menjadi guru, merangkap kepala asrama. Ketika kembali ke Ledalero untuk menempuh pendidikan magister, Romo Fidel mengambil tesis tentang pendidikan. Sejak itu, passionnya pada dunia pendidikan sudah bulat. Tahun 2007, imam muda ini ditugaskan di Paroki Batu Belapi, Kecamatan Hewokloang. Di sana, ia mendapat tawaran mengajar dari Kepala Sekolah SMPK Hewerbura. Selama masa tugasnya di Batu Belapi, Romo Fidel mengajar di sekolah itu. Pada 2009, Romo Fidel mendapat penugasan baru dari Gembala Keuskupan Maumere untuk bergabung di sekolah SMA John Paul II. Saat ini, Romo Fidel telah memasuki periode kepemimpinannya yang kedua sejak dilantik pada Juli 2014 silam. Revolusi mental yang diterapkannya mengubah wajah sekolah tersebut dalam 7 tahun terakhir. Seperti tadi saya katakan, hal yang paling penting itu adalah kita punya komitmen bersama untuk berubah. Lalu ajakan saya kepada guru-guru, saya bilang begini, perubahan itu sesuatu yang penting dan perubahan itu harus terjadi secara bersama-sama. Dari hari ke hari dalam kegiatan kami itu selalu tidak ada hal yang saya buat sendiri. Sekecil apapun, saya selalu panggil staf saya, orang-orang yang saya percayakan untuk menduduki 4 wakasek kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana itu selalu untuk duduk bersama, untuk membicarakan bersama, lalu buat keputusan bersama. Kami mulai membenahi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan ekstrakurikuler. Maka waktu itu pertama itu saya membangun laboratorium bahasa Inggris dan membangun laboratorium komputer. Sejak tahun 2011 kami sudah menggunakan lab bahasa Inggris yang bagus. Ya, saya boleh katakan bagus karena untuk pertama kali di Sika ini kami yang pakai. Semua sekolah itu sama karena dia menyelenggarakan kurikulum yang sama. Tetapi yang membedakan setiap sekolah itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Maka kami mengembangkan sangat banyak ekstrakurikuler di sini. Sampai dengan saat ini ada 16 ekstrakurikuler. Prestasi anak-anak mulai diraih. Kita mulai bentuk tim untuk mendampingi olimpiade mata pelajaran, ada 9 mata pelajaran. Kemudian kita coba terlibat dalam setiap kegiatan perlombaan baik nasional maupun regional. Kalau olimpiade mata pelajaran, olimpiade sains sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang ini masih baru sampai di tingkat provinsi. Pada tahun 2011 saya pernah menerima award dari MDGs. Waktu itu kami membuat kegiatan mendesain kurikulum yang memberikan aksi pada penanggulangan HIV/AIDS, TBC dan malaria. Kemudian kami juga pernah mendapat juara 2 nasional lomba storytelling di Denpasar dan kita mendapat peringkat 2 setelah SMA Don Bosco Jakarta. Masih ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang baru-baru ini di bulan Februari ini ada seorang anak kita antar untuk ikut Olimpiade Bahasa Jerman di Jakarta. Memang persaingan sangat ketat secara nasional, tapi untuk saya dia juara kemudian. Tapi bahwa dia menimba pengalaman baru yang dia pulang akan dia sharingkan kepada teman-temannya atau kepada adik-adiknya. Biar tahun-tahun berikut kita akan menjadi lebih siap. Prestasi-prestasi itu mulai membangkitkan kepercayaan pada guru, pada semua yang ada di lembaga ini. Lalu juga kita terus mendampingi peserta didik untuk mereka yang punya kemampuan lebih, kita bimbing, kita arahkan mereka. Maka saya hanya selalu mengajak itu generasi anak-anak kita sekarang ini, mereka hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tawaran. Maka kita yang sudah, ya katakanlah sudah punya integritas diri sebagai pendidik, sebagai guru, bahkan sebagai orang tua, kita tunjukkan hal yang baik. Karena dengan menunjuk hal yang baik itu mereka akan meniru. Dan dengan meniru yang baik,
dia lakukan terus-menerus akan menjadi karakternya. Ibarat kepompong yang terus menyempurnakan diri menjadi kupu-kupu, SMA swasta Katolik Santo John Paul II pun bermetamorfosa. Dari sekolah penampung siswa buangan, menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Sika. Dan Romo Fidel telah memainkan peran menjadi arsitek andal dalam metamorfosa ini. Layaknya petuah klasik yang ia yakini, think big, start small. Berpikir besar, mengawali langkah dari hal-hal kecil. Sampai ketemu di sosok selanjutnya. Salam positif Niantana.